Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Indah Dwi Nugraheni, NIM 2082151 dari kelas S1 TI 04. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang membangun keunggulan diri. Hal-hal yang akan kita bahas kali ini, pertama tentu saja tentang keunggulan diri itu sendiri ya. Apa itu keunggulan diri? Dan yang kedua adalah macam-macam keunggulan diri. Jadi apa aja sih yang termasuk dalam keunggulan diri? Yang ketiga adalah cara membangun keunggulan diri, yaitu bagaimana cara kita mengenali, menggali, dan mengembangkan keunggulan diri. Yang keempat atau yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat dari membangun keunggulan diri. Langsung aja kita ke pembahasan kita yang pertama ya. Apa itu keunggulan diri? Karena teman-teman, sebelum kita mau membangun keunggulan diri, kita harus tahu dulu dong ya apa itu keunggulan diri. Jadi, keunggulan diri itu merupakan segenap kemampuan yang dimiliki setiap individu atau seseorang sehingga bila dikembangkan memungkinkan individu atau seseorang tersebut mencapai prestasi tertentu. Seperti dikutip dari seorang filsafat terkenal yaitu Aristoteles, keunggulan adalah sebuah seni yang dimenangkan oleh latihan dan kebiasaan. Jadi, kalau kita mau unggul dalam sesuatu, kita harus terus berlatih dan membiasakan diri. Yang kedua adalah, apa yang termasuk keunggulan diri? Nah, teman-teman, keunggulan diri itu ada bermacam-macam. Yang pertama, ada keunggulan fisik. Keunggulan fisik ini merupakan keunggulan dari anggota tubuh yang mendukung proses pencapaian kesuksesan. Misalnya, kita memiliki fisik yang kuat, kita tidak mudah sakit, sehingga kita bisa mengerjakan sesuatu lebih maksimal. Yang kedua adalah keunggulan mental intelektual, yaitu kecerdasan yang ada pada otak untuk berpikir secara logis, sistematis, kritis, dan kreatif dalam memahami, menganalisa, serta mengembangkan ide-ide, sehingga hal tersebut dapat mempercepat kesuksesan kita dalam mencapai sesuatu. Karena kita kan memiliki kemampuan berpikir yang baik gitu teman-teman. Dan selanjutnya ada keunggulan sosial emosional. Ini merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, mengelola, dan mendayagunakan emosinya secara positif ketika berinteraksi dengan diri sendiri atau intrapersonal relationship maupun ketika berinteraksi dengan orang lain atau interpersonal relationship dalam segala aktivitasnya. Sehingga aktivitasnya akan lebih terasa ringan, enak, karena kan kita dapat lebih memahami dan jadinya hubungan sosial kita akan lebih baik. Apalagi dengan diri sendiri, itu sebenarnya udah kuncinya banget ya teman-teman. Lalu berikutnya ada keunggulan spiritual. Keunggulan spiritual ini merupakan kemampuan jiwa seseorang dalam melihat dan merasakan perbedaan antara kebaikan dan keburukan, serta kesanggupan diri untuk memilih dan berpihak kepada perilaku baik dan dapat merasakan kenikmatan spiritualistik atas pilihan perilaku tersebut. Jadi kita merasa kalau misal kita dihadapi dengan sebuah pilihan, sukses dengan cepat atau sukses dengan perlahan tapi dengan cara yang baik, kita pasti akan tahu dong, oh ini yang dengan cepat nih tidak baik, berarti kita pilihlah yang perlahan tapi lebih baik. Seperti itu teman-teman. Lalu ada keunggulan ketahan malangan. Ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan ketangguhan dan daya juang yang tinggi. Contohnya misal kita gagal dalam sesuatu. Nah, si keunggulan ketahan malangan ini ketika kita gagal, kita tuh tangguh, kita tuh masih mau berjuang lagi. Jadi kita tidak menyerah ya teman-teman. Nah, dari macam-macam keunggulan diri yang kita ketahui dan yang kita miliki, kita harus memperbarui diri kita terhadap 4 dimensi. 4 dimensinya apa aja? Yang pertama fisik, sosial emosional, moral spiritual, dan mental intelektual. Bagaimana cara kita memperbarui keunggulan fisik kita? Yaitu dengan berolahraga, memperbaiki gizi, istirahat yang cukup, dan memanajemen stres. Dan yang kedua, cara kita memperbaiki keunggulan sosial emosional kita yaitu dengan membangun hubungan
hubungan yang penting secara konsisten. Jadi kita membangun hubungan-hubungan yang akan membawa kita ke arah yang positif, hubungan yang membuat kita semakin mau berkembang dan semakin dekat dengan kesuksesan kita. Lalu memperbarui keunggulan mental intelektual. Di sini kita dapat membaca, menulis, belajar, dan meneliti untuk memperluas wawasan kita. Dan yang terakhir, dan gak kalah penting, yaitu memperbarui keunggulan moral spiritual. Kita dapat melayani, mengklarifikasi nilai, membaca bacaan yang memberi inspirasi, melakukan meditasi, dan mendekatkan diri pada Tuhan, misalnya dengan cara beribadah. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu keunggulan diri dan macam-macam keunggulan diri, kita kan jadi bertanya-tanya nih, gimana sih cara membangun keunggulan diri tersebut? Caranya itu ada 3. Yang pertama, kita harus mengenali, dan yang kedua menggali, dan ketiga mengembangkan. Pertama-tama kita harus berusaha mengenal dan mempelajari berbagai aktivitas di berbagai bidang. Selanjutnya, kita memilih bidang kegiatan apa yang paling menyenangkan. Kemudian kita mempelajarinya lebih dalam dan mengembangkannya secara detail dan bersungguh-sungguh. Setelah itu, kita kembangkan secara optimal bidang yang telah kita pilih tersebut. Langkah-langkah dalam membangun keunggulan diri. Yang pertama, kita harus berpositive thinking dengan diri sendiri. Kita ini harus percaya sama diri kita kalau kita itu bisa, kita itu mampu. Kemudian, kita harus menetapkan tujuan. Jadi, apa yang mau kita capai itu kita tetapkan dari awal sebagai motivasi kita. Barulah setelah itu kita menyusun strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian kita menetapkan baseline diri kita, lalu kita melakukan evaluasi secara periodik. Setelah itu kita membandingkan dengan baseline diri kita, dengan baseline kelompok, teman, dan orang lain. Lalu kita hitung manfaat untuk keluarga, orang lain, teman, kelompok, dan diri sendiri. Ini sebenarnya sebagai motivasi untuk kita ya. Kemudian, ini sebenarnya yang paling penting, ini seharusnya ada di awal, karena kita harus meminta doa dan restu kepada orang tua kita. Nah, untuk mendukung langkah-langkah tadi, kita perlu mengembangkan beberapa perilaku, yaitu disiplin, bertanggung jawab, tekun dalam belajar dan berlatih, menggunakan waktu secara efektif, membatasi diri dalam pergaulan yang tidak baik, serta dapat mengubah hambatan dan tantangan menjadi peluang. Selain itu, kita harus mengembangkan kekuatan kita dan mengatasi kelemahan. Kuncinya adalah kita perlu melakukan introspeksi diri, merefleksikan diri kita pada saat-saat tertentu, mengikuti kegiatan rohani seperti rekoleksi, retret, tafakur, muhasabah, camping rohani, dan sebagainya. Kita juga dapat meminta bantuan orang lain yang lebih berpengalaman untuk membantu kita. Selain itu, kita juga harus berusaha belajar dari pengalaman diri sendiri dan orang lain. Kita juga harus bisa mengendalikan diri dengan mengoptimalkan penggunaan akal sehat dan suara hati. Lalu kita membangun kepercayaan diri kita. Cara-caranya itu ya kita membangun cara berpikir kita yang meningkatkan kepercayaan diri, berpikir positif dan optimis terhadap diri sendiri. Selain itu, cara ini menurut saya lumayan efektif ya. Jadi kita harus mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh-tokoh teladan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan dan manfaat dari membangun keunggulan diri. Jadi, kenapa kita harus membangun keunggulan diri kita? Tujuan membangun keunggulan diri ini adalah memaksimalkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang luar biasa dan mampu bertahan dalam segala perubahan zaman yang datang silih berganti. Selain itu, membangun keunggulan diri juga bertujuan untuk membuat kita mampu menyesuaikan diri mengikuti perkembangan di lingkungan kerja. Pengembangan keunggulan diri ini memberikan kesempatan bagi diri kita untuk mengembangkan dan mengekspresikan potensi diri dan juga mengupdate kemampuan, keahlian, dan pengetahuan kita sesuai dengan perkembangan yang ada. Jadi dengan kita terus membangun keunggulan diri kita ini, kita tuh istilahnya kita nggak akan ketinggalan zaman, teman-teman. Nah, manfaat dari
pengembangan diri sendiri ini, kita jadi memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri yang dimaksud di sini itu kita jadi lebih mengenal diri kita lebih dalam. Kita mengetahui kita itu sebenarnya seperti apa. Kita juga jadi merasa lebih terarah karena setelah kita mengetahui diri kita kan kita jadi lebih, oh saya harus seperti ini, saya harus seperti itu. Dan pembangunan keunggulan diri ini dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan fokus, dan keefektifitasan. Hal ini juga membuat kita memiliki pertahanan yang lebih kuat. Artinya kita bisa lebih kuat dalam menghadapi sesuatu. Kita tidak mudah hancur, kita tidak mudah terjatuh. Seperti itu teman-teman. Selain itu kita juga menciptakan hubungan yang lebih erat, baik dengan orang lain, dengan kelompok, atau dengan diri sendiri. Dan kita juga jadi memiliki jenjang kehidupan yang lebih baik. Nah, teman-teman, itulah manfaat dan tujuan dari membangun keunggulan diri. Oleh karena itu, teman-teman, mulai sekarang kita harus mulai mengenali diri kita sendiri. Kemudian, kita akan memulai membangun keunggulan diri supaya kita bisa lebih dekat dengan kesuksesan. Sekian presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.